Perkenalkan, nama saya Nyoman Putra Sastra. Kali ini saya akan memperkenalkan produk tim penelitian, yaitu robot pemanen tomat otomatis. Latar belakang dari ide penelitian ini adalah, atau inovasi ini adalah membuat satu robot yang bisa bekerja melakukan proses panen tomat matang tanpa campur tangan manusia atau sistem lainnya. Salah satu langkah terpenting dalam pengembangan robot jenis ini adalah pengembangan sistem pendeteksi buah tomat matang yang akurat. Penglihatan robot adalah sistem persepsi lanjutan sebelum sistem robot melakukan manipulasi gerak yang dilanjutkan dengan langkah-langkah penjepitan dan panen buah tomat. Penglihatan robot pemanen tomat otomatis dibangun berdasarkan prinsip-prinsip penglihatan komputer, yaitu deteksi objek. Deteksi objek adalah teknologi komputer yang berkaitan dengan penglihatan komputer dan pemrosesan citra yang berhubungan dengan mendeteksi contoh objek semantik dari kelas tertentu. Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah tomat matang dalam bentuk citra dan video digital. Deteksi objek memiliki aplikasi di banyak bidang penglihatan komputer, termasuk pelacakan objek. Metode untuk deteksi objek umumnya terbagi dalam pendekatan penglihatan komputer klasik dan penggunaan deep learning. Inovasi ini berhubungan dengan metode untuk pendeteksian kematangan buah tomat dan melakukan pelacakan objek tersebut pada penglihatan robot, lebih khususnya memberikan suatu model jaringan saraf tiruan yang dapat melakukan pelacakan tomat yang telah matang pada pandangan yang dilihat oleh robot yang diterima dari perangkat penerima input berupa kamera video. Nah, implementasi pada penelitian ini adalah deep learning dalam proses deteksi dan pelacakan objek memiliki kelebihannya yang menutupi kelemahan metode penglihatan klasik. Dengan metode yang tidak mengharuskan proses ekstraksi fitur secara manual dan menjanjikan akurasi yang lebih baik. Beberapa model, sebagai contoh, Faster Region Based Convolutional Neural Network atau RCNN, You Only Look Once, YOLO, dan Single Shoot Multibox Detector atau SSD adalah metode deteksi objek yang memiliki tingkat akurasi yang cukup baik sampai saat ini. RCNN memiliki akurasi yang paling baik, namun memerlukan resource tinggi yaitu waktu dan komputasi. Sedangkan YOLO memerlukan resource yang cukup rendah, dengan akurasi yang paling rendah di antara ketiga metode ini. Sedangkan SSD adalah metode yang memiliki akurasi, penggunaan waktu dan komputasi yang berada di antara kedua metode ini yang lainnya. Lebih lanjut, SSD MobileNet V2 adalah model jaringan saraf tiruan deteksi objek yang diperuntukkan untuk implementasi pada perangkat dengan resource yang terbatas. Penelitian ini yang berupa inovasi bertujuan untuk menyediakan model jaringan saraf tiruan yang dapat digunakan untuk melakukan deteksi dan pelacakan objek tomat matang dan penglihatan robot menggunakan metode deteksi objek SSD MobileNet versi 2. Model jaringan saraf tiruan yang dihasilkan dapat melakukan pelacakan tomat yang telah matang pada pandangan yang dilihat oleh robot yang diterima dari perangkat penerima input berupa kamera video. Penglihatan robot pada akhirnya dibangun menggunakan SSD dengan teknik ekstraksi fitur MobileNet versi 2 serta digabungkan dengan fitur warna Hue Saturation and Value atau HSV. Tujuan dilakukannya penggabungan adalah menutup kelemahan dari SSD yang kesulitan dalam mendeteksi objek
yang memiliki ukuran kecil dalam pandangan kamera. Dalam hal ini jarak jauh. Dengan memanfaatkan teknik HSP, kamera dapat melakukan deteksi terhadap buah tomat ketika buah tidak terdeteksi oleh SSD. Saat proses pelacakan dengan HSP berhasil dilakukan, kamera dapat didekatkan ke objek, lalu dilakukan klasifikasi menggunakan SSD. Jika objek bukan tomat, robot akan kembali menjauh dan mencari objek lain yang menyerupai tomat. Nah, tantangan dalam penelitian ini yaitu ketika melakukan penelitian di awal dataset tomat matang saat penelitian belum ada. Saat ini sudah ada beberapa dataset tomat termasuk dataset yang dibangun dalam penelitian ini. Tantangan lain adalah bagaimana membentuk penglihatan robot pada dunia nyata. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat prosesnya, proses laboratorium ternyata perlu beberapa penyesuaian dan tuning ketika diaplikasikan di robot secara langsung. Secara umum, tantangan yang harus dipecahkan adalah agar robot pemanen dapat melihat tomat yang diinginkan. Jika buah tomat matang tidak terdeteksi atau terlihat, buah tomat tidak bisa dipanen atau dipetik ya. Keterbatasan metode penglihatan komputer klasik berupa keharusan untuk melakukan ekstraksi fitur secara manual dan akurasi yang tidak terlalu baik adalah tantangan yang menjadikan teknik penglihatan komputer klasik tidak terlalu baik digunakan untuk melakukan proses deteksi dan pelacakan objek. Kami berharap penelitian ini akan terus dikembangkan sehingga fitur-fitur robot pemanen dapat digunakan pada skala industri, yaitu menjadi sebuah robot komersial untuk digunakan oleh petani tomat. Selain karena tomat adalah komoditas pangan yang penting ya, kalau kita lihat ini adalah nomor 4 di dunia, juga agar petani tomat beralih menjadi petani modern yang tidak lagi memiliki gambaran miskin dan tidak berdaya. Petani secara umum dan khususnya petani tomat dengan hadirnya robot ini diharapkan menjadi petani dengan gambaran bahwa bertani adalah salah satu poros penting kehidupan dan bertani secara modern adalah hal yang wajib dilakukan untuk menunjang profesi tani dan ketahanan pangan. Terakhir ini ucapan terima kasih kepada Universitas Udayana melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah memberikan pendanaan untuk penelitian ini pada skema penelitian intensif.